Teuku Umar. Kisah ini dimulai dari salah satu sudut kota Meulaboh, Kesultanan Aceh Darussalam. Di dalam kegelapan malam kota, tepatnya pada tahun 1854, telah lahir seorang pahlawan legendaris yang bernama Teuku Umar. Walaupun berasal dari keluarga bangsawan, namun takdir membawanya ke medan perang. Sejak muda, semangat patriotiknya menyala dan dia bergabung dengan gerakan perlawanan melawan penjajah Belanda. Putra dari seorang ule balang atau tangan kanan raja yang bernama Teuku Ahmad Mahmud ini menjadi tokoh sentral dalam perang Aceh melawan Belanda. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keberanian yang menginspirasi, dan setiap pertempuran menjadi babak baru dalam kisah kepahlawanannya. Teuku Umar adalah keturunan dari Datuk Makhudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Salah seorang keturunan Datuk Makhudum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh yang pada waktu itu terancam oleh seorang panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, orang itu kemudian diangkat menjadi ule balang 6 mukim dengan gelar Teuku Nan Ranceh. Teuku Nan Ranceh mempunyai 2 orang putra, yaitu Teuku Nanta Setia dan Teuku Ahmad Mahmud yang merupakan ayahanda dari Teuku Umar. Di dalam perang yang membawa penderitaan, Teuku Umar harus menghadapi kesedihan yang mendalam ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya dalam pertempuran. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Kegigihannya dalam mempertahankan tanah airnya mengilhami orang-orang Aceh untuk terus melawan para penjajah kolonial Belanda. Teuku Umar tidak hanya terkenal karena keberaniannya di dalam pertempuran, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam berdiplomasi. Meskipun terlibat dalam perang yang sengit, ia juga mencoba menjalin perdamaian dengan Belanda, meskipun upayanya seringkali bertemu dengan kegagalan. Teuku Umar kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Meskipun tidak pernah mendapatkan pendidikan secara formal, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika meletus Perang Aceh pada tahun 1873, Teuku Umar yang pada saat itu masih berusia 19 tahun sudah ikut berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Awalnya, ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat menjadi Kecik Gampong atau kepala desa di Desa Barat Daya Meulaboh. Menginjak usia 20 tahun, Teuku Umar menikahi cutnya Sofia, anak dari ule balang Glumpang. Kemudian, untuk meningkatkan derajat dirinya, Teuku Umar menikah lagi dengan cutnya Maligai, putri dari Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikahi janda cutnya Din, putri dari pamannya sendiri, yaitu Teuku Nan Setia. Suami cutnya Din, yaitu Teuku Ibrahim Lamnga, meninggal dunia pada Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Bersama cutnya Din, Teuku Umar kemudian berjuang bersama-sama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Perang yang meletus tersebut tidak kunjung berhenti dan terus menggerus kekuatan dari Kesultanan Aceh di bawah komando Teuku Umar. Karena pihak Belanda didukung dengan jumlah prajurit yang lebih banyak dan peralatan perang yang lebih modern. Karena dihadapkan pada situasi yang kompleks tersebut,
Teuku Umar menjalankan strategi terkenalnya, yaitu berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda kemudian berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Tijn pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Ketika bergabung dengan Belanda, Teuku Umar berhasil menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teuku Umar secara berpura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teuku Umar diberi peran dan wewenang yang lebih besar. Strategi tersebut berhasil, dan sebagai penghargaan atas keberhasilannya itu, Teuku Umar kemudian diberi 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut atau panglima laut sebagai tangan kanannya. Pada tahun 1884, kapal berkebangsaan Inggris yang bernama Nicero terdampar di perairan Aceh. Kapten dan awak kapalnya kemudian dijadikan sandera oleh Raja Teunom. Raja Teunom juga menuntut tebusan senilai 10.000 dolar tunai jika ingin kapal Inggris Nicero dibebaskan. Oleh pemerintah kolonial Belanda, Teuku Umar kemudian ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Karena kejadian itu telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dan Belanda. Teuku Umar mengatakan bahwa merebut kembali kapal Nicero merupakan pekerjaan yang sangat berat, sebab tentara Raja Teunom itu terkenal sangat militan dan kuat. Tetapi ia menyatakan sanggup menjalankan tugas tersebut dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak untuk menghadapi prajurit Raja Teunom. Setelah permintaannya dikabulkan oleh pemerintah Belanda, Teuku Umar pun segera berangkat dengan kapal Bencoolen ke Aceh Barat dengan membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama setelah itu, Belanda dikejutkan dengan berita semua tentara Belanda yang ikut menaiki kapal Bencoolen dibunuh di tengah laut oleh Teuku Umar dan para panglimanya. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya juga dirampas. Sejak itu, Teuku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Teuku Umar juga menyarankan kepada Raja Teunom agar tidak mengurangi tuntutannya kepada pihak Inggris. Teuku Umar kemudian membagikan senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh dan memimpin kembali perlawanan para pejuang Aceh. Teuku Umar berhasil merebut kembali daerah Namukim dari tangan Belanda. Nanta Setia, Cut Nyadin, dan Teuku Umar kembali ke daerah Namukim dan tinggal di Lampisang, Aceh Besar, yang juga menjadi markas bagi para pejuang Aceh. Perang kemudian berlanjut pada tahun 1891. Teuku Ci Ditiro dan Teuku Panglima Polem 8 Raja Kuala gugur dalam pertempuran. Belanda sebenarnya juga sangat kesulitan melawan pejuang Aceh karena biaya perang terlalu besar dan perang yang sangat lama. Teuku Umar sendiri merasakan bahwa perang ini sangat menyengsarakan rakyat Aceh. Rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Para petani tidak bisa lagi mengerjakan sawah dan ladangnya. Teuku Umar pun mengubah taktik dengan cara menyerahkan diri kembali kepada Belanda. Kemudian pada bulan September 1893, Teuku Umar bersama 13 panglimanya menyerahkan diri kepada Gubernur Dijkerhof di Kutaraja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan pengampunan. Teuku Umar dihadiahi gelar Teuku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland. Sedangkan istrinya Cut Nyadin merasa bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Lambat laun,
Teuku Umar mendapatkan kembali kepercayaan dari pihak Belanda. Pada suatu hari di Kampung Lampisang, Teuku Umar mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin pejuang Aceh untuk membicarakan rencana Teuku Umar kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda. Cut Nyadin kemudian sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan, gaji yang diterima dari Belanda secara diam-diam juga digunakan untuk membantu para pejuang Aceh. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukan beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Teuku Umar kemudian mengajak oleh balang yang lain untuk memerangi Belanda. Ia dibantu oleh istrinya sendiri yaitu Cut Nyadin dan juga Pang Laut. Pasukan Teuku Umar juga mendapatkan dukungan dari Teuku Panglima Polem Muhammad Daud. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Perang Aceh, pada tahun 1896, tentara Aceh dipegang oleh satu komando, yaitu Komando Teuku Umar. Pada tanggal 1 April 1898, pasukan besar itu menyatakan sumpah setianya kepada Raja Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah. Pada bulan Februari 1899, Jenderal Van Heutz mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teuku Umar di Meulaboh. Kemudian Jenderal Van Heutz segera menempatkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi pasukan Teuku Umar di perbatasan Meulaboh. Malam hari menjelang 11 Februari 1899, Teuku Umar dan pasukannya tiba di pinggiran kota Meulaboh. Pasukan Aceh sangat terkejut ketika pasukan Van Heutz muncul dan sudah siap untuk melakukan penyerangan. Posisi pasukan Teuku Umar sangat tidak menguntungkan dan tidak mungkin untuk mundur. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melawan balik pasukan Jenderal Van Heutz. Karena tidak siap dengan serangan yang mendadak yang dilancarkan oleh pihak Van Heutz, pasukan Teuku Umar mengalami kekalahan. Dan dalam pertempuran itu, Teuku Umar terkena timah panas dari pihak musuh yang menembus dadanya. Mendengar berita tentang kematian suaminya, Cut Nyadin menjadi sangat bersedih. Namun, bukan berarti perjuangan telah usai. Dengan gugurnya Teuku Umar, Cut Nyadin bertekad untuk meneruskan perjuangan suaminya untuk melawan Belanda. Ia pun mengambil alih komando perlawanan pejuang Aceh. Jenazah Teuku Umar kemudian dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu Sungai Meulaboh, Aceh Darussalam.